Enten di dagingnya napi-napi pak. Nggak kadi napi ini mau tegap dagingnya malah tumpuinnya saja ngeriki. Pasti ke ya punya midap ngelimo. Dan saja ngeriki kuanten tunas pak. Tadi ke napi. Khusus arak yang bagus dibuat supaya ndak pudar lah tradisi arak meritanya. Untuk penyungsungan daripada Pura Tunjung adalah penyungsungan daripada masyarakat yang membuat arak. Itu ada ide betara mewaste betara bagus rak api. Untuk persaingan ide betara bagus arak api. Betara arak api, betara ayu arak api, ring Tunjung Pura. Budaya minum memang sudah ada sejak dulu. Tidak hanya di Bali, di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. Khususnya di Bali sendiri, dikenal berbagai jenis minuman keras tradisional. Minuman keras tersebut biasanya terbuat dari aren yang memang banyak dihasilkan masyarakat seperti tuak dan arak. Begitulah kalau diminum nyang rasanya di mulut, itu yang paling bagus. Di Bali, sejak dulu arak begitu akrab dengan kehidupan masyarakat. Selain untuk dikonsumsi, banyak prosesi ritual agama yang menggunakan arak sebagai media pendukung. Seperti halnya saat ada upacara besar maupun kecil, mengaturkan segahan atau pelabaran. Arak diaturkan yang lazim disebut sajen. Sejarah daripada arak adalah warisan dari nenek moyang dari dulu. Nah tujuannya untuk artinya persiapan pancayatnya. Banyak tradisi Bali yang bertahan hingga saat ini berasal dari tradisi keagamaan. Contohnya, lawar yang menghasilkan tradisi ngelawar. Begitu juga arak, ada tradisi minum arak. Tidak ada catatan tertulis kapan pertama kali arak diproduksi di Bali. Tapi diyakini tradisi pembuatan arak keberadaannya sangat tua. Yang pembuatan proses arak uli leluhur nenek moyang kita ada pembikinan arak api. Nah, jadi arak itu adalah asal dari tuak ental. Nah tuak ental itu diturunkan pada waktu pagi, setiap pagi diturun. Pusat produksi arak yang terkenal di Bali adalah Kabupaten Karangasem. Hampir semua wilayah di Kabupaten Karangasem memiliki pengrajin arak. Salah satunya yang sangat terkenal adalah Banjar Adat Merite. Sejarah daripada arak adalah warisan dari nenek moyang dari dulu. Memang arak ini adalah penghasilan dari Banjar Adat Merite. Tapi sejarahnya itu yang kurang tahu sejarahnya. Tapi kalau dengar-dengar dari dulu lah sudah ada yang membuat arak supaya tidak punah arak meritanya, supaya
keluar desa kan terkenal. Ini arak apa? Arak dari mana kan? Arak dari Merite, Banjar Merite punya araknya ini. Pembuatan arak tradisional juga erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat setempat, di mana keberhasilan membuat arak tradisional tergantung dari perlindungan dan anugerah dari Ide Ratu Betara Arak Api. Untuk penyungsungan daripada Pura Tunjung itu adalah penyungsungan daripada masyarakat, artinya masyarakat Merite, artinya yang membuat arak. Itu ada ide betara mewaste betara bagus rak api. Lain sane luar desa riki nyacadin paican idane pasti ke kedek nunas sampun kadi napine lempuyangan pun iki. Pagi ini Ketut Kasih akan bergegas menuju tegalan yang berada di dekat rumahnya untuk menyadap nira. Yang menek uling tahun 2014 pun urukangan jak raman tiang pun kenten setelah tiang pun bisa menek akhirnya langsung tiang menek pedidi kenten. Langsung mulai ling enten mudan ke besenina tiang jak orang tua kita. Pohon ental membutuhkan waktu tumbuh sekitar 20 tahun hingga pohon ini bisa dipanen niranya. Setelah tiang menek muanina pun wenten mungkin setelah pun menek mulai tiang ke awal wenten taluane langsung ampun wenten membentil nike pun mulai tiang mersihin Ketut Kasih begitu terampil memanjat pohon ental, dilengkapi pisau dan beruk untuk menyadap nira. Proses ini disebut ngirisin. Yang unik di Banjar Adat Merite, masyarakat masih menggunakan beruk untuk menampung air nira hasil panen. Beruk terbuat dari buah bila. Buah bila sangat mudah ditemukan di seputaran Banjar Adat Merite, karena pohon bila tumbuh subur di tempat ini. Beruk itu terbuat dari buah bilanya. Itu ya. Itu dilobangin, dibuang, dalamnya dibuang. Dah dibuang, dicuci. Dah dicuci, baru kita kasih air hangat. Atau kasih bekas-bekas tuaknya habis dimasak itu. Itu bisa dipakai nyeduh namanya. Proses menyadap air nira tidak dilakukan sembarangan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Sesampainya di atas pohon ental, terlebih dahulu Ketut Kasih mengumpulkan hasil sadapan nira yang tertampung di dalam beruk yang telah ia gantung sehari sebelumnya. Tahapan selanjutnya, barulah Ketut Kasih mulai mencoba mengiris. Aturannya pun ada. Tidak sembarang mengiris. Mengirisnya setipis uang kepeng. Tujuannya agar proses panen air nira ini dapat dilakukan dalam waktu yang lebih panjang dan hasilnya melimpah. Dan beruk pun digantung di ujung danggul untuk diambil keesokan harinya. Ada satu lagi yang Ketut Kasih lakukan selain memanen air nira. Ketut selalu memeriksa danggul yang lain dan melakukan proses ngapit. Ngapit adalah tahapan di mana danggul dijepit oleh alat yang disebut pengapit.
Tujuannya untuk merangsang keluarnya air nira. Kesemua tahapan ini dilakukan kembali setiap akan memanen air nira. Sebanyak 20 pohon antal mampu ia panjat dalam sekali waktu antara pagi dan sore hari. Sadapan nira ini nantinya ia kumpulkan untuk dibawa ke pembuat arak yang berada dekat rumahnya. Selain untuk menyambung hidupnya, aktivitas yang dilakukan Ketut Kasih setiap hari ini juga sebagai bentuk pelestarian tradisi pembuatan arak tradisional yang telah berlangsung turun-temurun di Banjar Adat Merite. Dalam proses mengolah tuak menjadi arak tradisional, ibu-ibu di Banjar Adat Merite juga mengambil peran. Ini adalah proses menyangrai beras, atau di sini disebut bas menyah-nyah. Serta proses membuat jagung empuk. Kedua sarana ini nanti akan digunakan sebagai bagian dari haturan untuk dewa arak api sebelum membuat arak tradisional dilaksanakan. Hal yang paling bisa kita lihat adalah aktivitas pembuat persiapan sarana upakara, di mana sarana ini sangat penting perannya nanti sebelum proses membuat arak tradisional dilakukan. Kegiatan membuat arak dimulai saat dini hari, menjelang matahari bangun dari peraduannya. Salah satu yang masih bertahan untuk membuat arak tradisional ini adalah keluarga Wayan Canang. Sudah keempat lah. Sebelum saya ini kakek dulu, udah kakek baru bapak, udah bapak baru saya, dari leluhur sampai sekarang bikin araknya. Dari sekian banyak pengarakan di desa ini, hanya milik pasangan Wayan Canang dan Made Sukri yang masih tradisional. Sebelum memulai aktivitasnya, Wayan Canang menghaturkan canang sari, sesaji sederhana di pelangkiran tempat menaruh sesaji yang dia letakkan di atas tungku perapian. Karya sajang rateng mungkin deragana nggih. Ngacep mangde becik sajang ni ngalir ragana serai nungi menjaga Banten ring genah makarya sajang mangde becik sajang ni mangde laku dah dos ni sajang ni Pak. Punika sane unteng ni. Ada satu ritual yang wajib dilakukan, yaitu menghaturkan jagung empuk dan bas menyah-nyah yang ditujukan kepada dewa arak api. Kalau tujuannya kita mengaturkan jagung empuk nih ke begini, oh ini baru araknya cara jagung empuk produkan lobong arake, begitu katanya dia. Itu fungsinya kita mengaturkan jagung empuknya sama beras nyah-nyah itu. Puniki muaste tunjung pura magenah wewidangan Banjar Merite Desa Labesari. Puniki di tiang nyungsung petara bagus arak geni, petara ayu arak geni. Punika
Pada hari-hari tertentu, warga di sana mengaturkan sesaji khusus dan melakukan persembahyangan bersama di pura itu untuk menghormati sang dewa arak api. Sana medue ngaturang saja angin riki tu angin petabuan napis lueng nike sapunike pemargine jaga petoyan punike ngaturang pajawaline riki. Untuk penyungsungan daripada Pura Tunjung adalah penyungsungan daripada artinya masyarakat Merita yang artinya yang membuat arak. Itu ada ide betara mewasta betara bagus rak api. Nah ide sana medue artinya ide yang mempunyai memberikan mampice arak. Nah indek pertiman ide punika uang kepeng merah. Jam nak pesen ini masakin bapak dia ini dia yang pangsing kanti sud di Merita ada nak ngayarak pangarus ada nak ngayarak soalnya nak ide sesunan di Merita ada mau persaingan ide petara bagus arak api dan petara ayu arak api itu katanya bapak saya cerita sama saya. Membuat arak tradisional memerlukan ketentuan yang baku. Jika salah, maka arak yang dihasilkan tidak baik, bahkan bisa tidak menghasilkan arak sama sekali. Pengalaman juga sangat diperlukan dalam setiap prosesnya. Kalau bilang sulit ya sulit, kalau bilang enggak ya enggak. Ya kesulitannya ada. Kemungkinan pengantang itu kan dimasuki debu itu. Itu dah kalau enggak tahu bocor. Pas cengken kada narakeun tuakeun jadi tua menek kan. Bagi tiang gampang lah bikinnya. Kalau belum pernah ya sulit dibilang dia. Pembuatan arak diawali dari tuak yang matang, dimasukkan ke dalam rangkaian pengarakan yang terdiri dari 2 buah kaleng aluminium, pengantang dan guci. Masing-masing kaleng aluminium berisi 1 jerigen tuak dengan daya tampung 5 liter. Sudah tuangkan di belek, baru kita taruh di atas sang pohon. Dah taruh kita di atas sang pohon, dikasih dah pengantang sama itu kasih pengantang di atas beleknya itu sama ke guci. Dalam proses fermentasi tradisional ini, pengantang sangat penting perannya. Karena pengantang inilah yang berfungsi sebagai jalur uap hasil fermentasi yang nantinya akan terhubung ke wadah penampungan guci, di mana tetes demi tetes arak dihasilkan. Pengantang terbuat dari bambu ampel. Bambu ampel dipilih dan tidak bisa digantikan oleh jenis bambu yang lain. Yang paling kuat bambu ampel namanya. Harus ke ampel kan. Pangraga awetan lah dipakai penyulingannya. Kalau lain daripada bambu ampel kita paling lama dah pakai 15 hari, 20 hari udah pecah kalau bukan ting ampel. Bambu ampel yang dipilih tidak boleh terlalu tua, tidak juga terlalu muda. Proses buat pengantang gini, cari hari yang terbaik dulu. Yang paling bagus harinya hari beteng was, hari yang Brahma itu yang paling bagus pakai hari bikin alat-alat pengantang itu. Langsung digabungkan sampai pakai limnya buah ental juga yang matang itu yang dipakai. Pakai penyulingan yang menyalurkan dari tuak ke arak. Dengan sabar,
Wayan Canang dan Made Sukri meniup bara di dalam tungku perapian dari tanah liat untuk menjaga api agar tetap menyala. Proses ini disebut mumpunin. Mumpunin adalah istilah lokal untuk proses menyuling tuak menjadi arak. Kalau bilang ada kayu khusus, ya ada. Seperti kayu intaran, melaka itu kan yang katos-katos. Kayu intaran dipilih bukan tanpa sebab. Kayu ini mampu menghasilkan panas yang baik. Panas yang konstan menjadi syarat yang mutlak untuk menghasilkan arak tradisional terbaik. Bikin arak bagus ya sekitar 4 jaman lah bikin arak. Kalau kita bikin arak kelas 2 itu prosesnya cepat, bisa 3 jam. Tapi lebih banyak daripada yang ambil kita yang kelas 1-nya. Di depan, tidak jauh dari kaleng aluminium, tampak guci yang juga telah kusam. Sebentang pengantang menghubungkan lubang kaleng aluminium yang tertutup rapat dengan lubang guci. Tetes-tetes arak telah dihasilkan. Semua ini adalah anugerah dari ide Ratu Betara Arak Api untuk kehidupan masyarakat di Banjar Adat Merite. Kepercayaan itu telah turun-temurun diwariskan leluhur mereka. Kalau saya lebih menikmati hasil daripada kita diberikan anugerah kepada Ampura Ring Betara Bagus Arak Api. Semampu saya masih berdiri kokoh, saya terus menggeluti pekerjaan ini.